Ketua Umum PSSI berjanji ada program panjang untuk Timnas U17 Indonesia. Janji Saine Patinama usai Timnas Indonesia dipermalukan Irak. Sinteyong wajib tahu, pelatih Vietnam ungkap cara kalahkan Filipina. Begini nasib Timnas Indonesia di ranking FIFA usai kalah telak dari Irak. Erick Thohir jawab masa depan Amar Raihan Berkik dan Welber Jardim usai dari Piala Dunia U17 2023. Ketua Umum PSSI berjanji ada program panjang untuk Timnas U17 Indonesia. Timnas U17 Indonesia menutup laga grup A Piala Dunia U17 2023 dengan menelan kekalahan 3-1 dari Maroko. Timnas U17 Indonesia yang mengoleksi 2 poin dari 3 pertandingan mengakhiri posisi di peringkat ketiga klasmen grup A. Peluang Timnas U17 Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 melalui jalur peringkat ketiga yang tersedia 4 slot masih bergantung dari hasil di grup lain. Timnas U17 Indonesia yakin kini berada di urutan keempat, peringkat terbaik posisinya diancam oleh Meksiko dan juga Korea Selatan. Saat disinggung peluang skuad Timnas U17 Indonesia akan dikumpulkan di satu klub, Erick Thohir tidak menjawab secara gamblang. Yang pasti, persiapannya harus matang demi lolos ke Piala Dunia U20 2025. Sebelumnya, sempat ada wacana untuk mengumpulkan pemain Timnas U20 yang batal tampil di Piala Dunia U20 2023 di Bayangkara FC. Dia menambahkan rapor Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023 patut diapresiasi. Dalam menatap Piala Dunia U17 2023 ini, Timnas U17 Indonesia dikirim ke Jerman untuk digembleng persiapannya. Inilah yang dikatakan pelatih Irak Jesus Casas setelah tumbangkan Timnas Indonesia dan Vietnam korban selanjutnya. Pelatih Irak Jesus Casas memberikan tanggapan setelah mengalahkan Timnas Indonesia dengan skor telak pada laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjuluk Singa Mesopotamia ini menang atas Timnas Indonesia dengan skor 5-1. Setelah pertandingan, Jesus Casas memberikan apresiasi kepada pemainnya. Saya mengucapkan selamat kepada semua orang atas penampilan luar biasa pada pertandingan hari ini, kata Jesus Casas. Ini merupakan pertandingan yang bagus bagi kami, namun kami harus meningkatkan banyak hal. Selanjutnya, pelatih asal Spanyol menatap pertandingan melawan Vietnam. Ia akan memilih pemain yang tepat untuk melawan Vietnam. Sekarang, memikirkan pertandingan di Vietnam dan yang paling penting adalah memulihkan para pemain, mencari tahu cedera, dan memilih pemain yang paling cocok untuk pertandingan ini, ujar Jesus Casas. Janji Saine Patinama usai Timnas Indonesia dipermalukan Irak. Saine Patinama berjanji Timnas Indonesia akan berbenah usai kalah 5-1 dari Irak pada grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi Saine Patinama, dirinya meyakini bahwa Timnas Indonesia segera bangkit. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan melawan Filipina pada grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rencananya, duel Filipina versus Timnas Indonesia berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina. Dia menuturkan, Irak memberikan pelajaran berharga untuk skuad Garuda. Saine Patinama pun tidak ragu mengakui bahwa Irak merupakan lawan perkasa. Selama jalannya pertandingan, Irak terbilang cukup mendominasi. Sinteyong wajib tahu, pelatih Vietnam ungkap cara kalahkan Filipina. Sebagai informasi, duel antara timnas Vietnam melawan Filipina tersaji di Stadion Rizal Memorial. Ini merupakan pertandingan matchday pertama grup F babak putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Meski menang, Philippe Troisser rupanya mengaku kurang puas dengan penampilan anak asuhnya. Lebih lanjut, Troisser mengungkapkan resep timnya mengalahkan Filipina. Dalam hal ini, kedisiplinan pemain mematuhi perintah pelatih menjadi kuncinya. Troisser menjelaskan bahwa ia memiliki 3 strategi saat melawan Filipina. 3 hal tersebut yakni memegang penguasaan bola, terakhir memanfaatkan peluang sebaik mungkin.
Sementara itu, hal ini bisa dicontoh oleh Sinteyong. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Filipina pada tanggal 21 November 2023 mendatang. Begini nasib timnas Indonesia di ranking FIFA usai kalah telak dari Irak. Timnas Indonesia harus kehilangan sebanyak 6,37 poin atas kekalahan ini. Namun, keberuntungan masih menghinggapi tim asuhan Sinteyong. Pasalnya, banyaknya poin yang hilang tak berdampak dengan posisi skuad Garuda di ranking FIFA. Timnas Indonesia saat ini masih menempati peringkat ke-145. Sementara itu, timnas Irak berhasil naik 2 peringkat usai mengalahkan Indonesia. Irak kini merangsak ke peringkat 66 ranking FIFA. Sementara itu, timnas Indonesia dan Irak masih akan menjalani satu laga lagi pada November 2023. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Filipina pada tanggal 21 November mendatang. Kemudian Irak ditantang Vietnam pada hari yang sama. Sebagai informasi, ini merupakan laga penyisihan grup E pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir jawab masa depan Amar Rayhan Berkik dan Welber Jardim usai dari Piala Dunia U17 2023. Keputusan sepenuhnya ada di tangan Amar Rayhan Berkik maupun Welber Jardim, kata Erick Thohir. Amar Rayhan Berkik merupakan pemain keturunan Indonesia Jerman. Kini, Amar Rayhan Berkik tercatat memperkuat klub asal Jerman Hoffenheim U17. Sementara Welber Jardim berdarah Indonesia Brazil. Saat ini, Welber Jardim menjadi bagian dari Sao Paulo U17, salah satu tim di negeri Samba tersebut. Bagi Erick Thohir, Amar Rayhan Berkik dan Welber Jardim diharapkan bisa tetap berkomitmen bersama PSSI. Pasalnya, Amar Rayhan Berkik dan Welber Jardim termasuk dalam bagian rencana dari program panjang PSSI untuk timnas U17 Indonesia usai Piala Dunia U17 2023. Erick Thohir menuturkan, skuad timnas U17 Indonesia ini merupakan kerangka tim yang akan dipersiapkan untuk menembus ke Piala Dunia U20 2025. Sebelumnya, PSSI telah menunjuk Indro Syafri menjadi juru taktik timnas U20 Indonesia. Dia menambahkan penampilan timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023 harus diapresiasi.